Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu di pelajaran PPKN. Untuk kali ini kita akan membahas atau mempelajari tentang menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Oke, pada materi kali ini yang akan kita bahas adalah perilaku yang sesuai dengan hukum, perilaku yang bertentangan dengan hukum, macam-macam sanksi, sifat sanksi hukum, dan bentuk-bentuk sanksi hukum. Perilaku yang sesuai dengan hukum itu apa sih? Ya, jadi kepatuhan hukum itu mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran yang pertama memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku. Ya. Kemudian yang kedua mempertahankan tertib hukum yang ada. Kemudian yang ketiga itu menegakkan kepastian hukum atau supremasi hukum. Nah, adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku ya dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya, seperti ya yang pertama disenangi oleh masyarakat pada umumnya, kemudian yang kedua itu tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, yang ketiga itu tidak menyinggung perasaan orang lain, yang keempat dapat menciptakan keselarasan. Yang kelima, mencerminkan sikap sadar hukum. Dan yang keenam, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Nah, perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum itu harus kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Nah, dalam kehidupan di lingkungan keluarga, itu contohnya seperti mematuhi perintah orang tua, kemudian membersihkan rumah sesuai jadwal yang telah ditetapkan, ya, kemudian melaksanakan tugas sesuai kesepakatan keluarga. Nah, dalam kehidupan lingkungan sekolah, contohnya seperti apa? Tidak mencontek ketika sedang ulangan atau ujian, ya, kemudian menghormati guru, kemudian mematuhi tata tertib sekolah. Nah, dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, contohnya ikut serta dalam kegiatan kerja bakti atau goro, ya, gotong royong. Kemudian ikut melaksanakan ronda malam, ya. Jadi bagi bapak-bapak dan remaja putra, ya, itu melaksanakan ronda malam. Kemudian mentaati peraturan atau adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Kemudian contoh di kehidupan di lingkungan berbangsa dan bernegara itu diantaranya membayar pajak dan turut serta dalam pembelaan negara. Lalu perilaku yang bertentangan dengan hukum itu timbul sebagai akibat dari rendahnya kesadaran hukum dan ketidakpatuhan terhadap hukum. Nah, itu dapat disebabkan karena dua hal, ya. Yang pertama, karena pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan atau bahkan sebagai kebutuhan, ya. Contohnya di sini seperti melanggar lalu lintas lampu merah itu hal yang biasa, sudah dianggap kebiasaan, ya. Ada beberapa orang yang menganggap itu hal yang biasa, ya, atau minum minuman keras, miras sebagai adat kebiasaan, ya, itu. Kemudian yang kedua, itu hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Nah, contoh perilaku melawan hukum yang harus dihindari dalam kehidupan keluarga, ya, di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun bangsa dan negara, itu antara lain kalau misalnya di lingkungan keluarga itu mengabaikan atau membantah perintah orang tua, ya. Kemudian ada kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, ya. Itu contoh perilaku melawan hukum, ya, di lingkungan keluarga. Kemudian kalau contoh di lingkungan sekolah, mencontek ketika ulangan atau ujian. Nah, itu contoh perilaku melawan hukum, ya. Kemudian tidak mematuhi tata tertib sekolah. Kemudian contoh di lingkungan masyarakat,
itu ada misalnya mengkonsumsi obat-obat terlarang atau narkoba, ya. Kemudian mencuri, merampas, merampok dan lain-lain. Nah, itu contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum ya di masyarakat. Kemudian contoh atau perilaku melawan hukum di lingkungan berbangsa dan bernegara itu misalnya seperti tadi Ibu bilang, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Kemudian ada korupsi yang sering dilakukan oleh orang-orang berdasi ya. Oke. Kemudian untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran terhadap norma atau hukum, maka dibuatlah sanksi atau hukuman dalam setiap norma atau hukum tersebut. Nah, sanksi terhadap pelanggaran itu amat banyak ragamnya, ya. Misalnya di sini ada sanksi hukum, ada sanksi sosial, ada sanksi psikologis. Nah, sifat dan jenis sanksi dari setiap norma atau hukum itu berbeda satu sama lain. Akan tetapi dari segi tujuannya itu sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Nah, jika sanksi hukum ini diberikan oleh negara melalui lembaga-lembaga peradilan, sanksi sosial itu diberikan oleh masyarakat. Nah, berikut contoh-contoh norma yang berlaku di masyarakat, ya. Yang pertama, norma agama. Nah, norma agama itu merujuk pada petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan oleh Rasul atau Nabi yang berisi perintah, larangan, dan anjuran. Nah, contohnya di sini adalah beribadah, ya. Kemudian tidak berjudi atau beramal, kemudian ya beramal contoh selanjutnya. Nah, sanksinya di sini apabila ada pelanggaran terhadap norma agama, itu sanksinya tidak langsung. Nah, ini bisa dalam bentuk dosa, ya. Akan diberikan nanti akan mendapatkan imbalannya apabila nanti sudah di akhirat. Oke, kemudian yang kedua itu ada norma kesusilaan, ya. Norma kesusilaan ini adalah pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia ya tentang baik buruknya perbuatan. Nah, contohnya di sini adalah berlaku jujur dan menghargai orang lain. Nah, apabila ada pelanggaran terhadap norma kesusilaan, sanksi yang akan diterima itu tidak tegas ya. Karena hanya diri sendiri yang merasakannya, ya. Contohnya di sini adalah rasa bersalah dan menyesal atau malu dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah norma kesopanan, ya. Nah, norma kesopanan ini adalah pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia dalam masyarakat. Nah, sini contohnya adalah menghormati orang yang lebih tua, ya. Kemudian tidak berkata kasar. Kemudian ada juga contohnya menerima sesuatu atau menerima barang dengan tangan kanan. Nah, itu contoh kesopanan, ya. Di sini bentuk sanksinya apa? Bentuk sanksinya itu tidak tegas, ya, tapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk misalnya celaan, cemoohan, atau dikucilkan dari pergaulan, ya. Kemudian yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum adalah pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini contohnya adalah harus tertib hukum, ya. Kemudian sesuatu itu harus sesuai prosedur. Ya, kemudian dilarang melakukan sebuah kejahatan, ya, contohnya misalnya pencurian atau segala macam, ya. Nah, di sini sanksi hukumnya apabila melanggar norma hukum itu sanksinya tegas dan nyata, ya, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Oke. Kemudian sifat sanksi hukum.
seperti yang Ibu bilang tadi ya, sanksi hukum adalah tegas dan nyata. Nah, hal ini mengandung pengertian bahwa tegas itu aturan yang telah dibuat secara material, misalnya dalam hukum pidana ya, mengenai sanksi itu diatur dalam sebuah pasal ya, yaitu pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian nyata. Nyata berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukumannya berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contohnya misalnya pasal 338 KUHP itu menyebutkan bahwa barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun gitu contohnya ya. Oke, kemudian bentuk-bentuk sanksi hukum ya, dalam pasal 10 KUHP ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman ya, yang mencakup hukuman pokok dan hukuman tambahan. Nah, hukuman pokok itu terdiri dari hukuman mati dan hukuman penjara. Ya. Nah, hukuman penjara sendiri terdiri dari hukuman seumur hidup dan hukuman sementara. Jadi kalau hukuman sementara itu setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun. Nah, kemudian kalau hukuman tambahan itu terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu. Misalnya, ya contohnya hak untuk keluar negeri, ya itu hanya dicabut. Jadi orang itu tidak bisa keluar negeri, misalnya. Kemudian ada perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, dan ada pengumuman keputusan hakim. Baiklah, untuk materi hari ini Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.